Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Lah, kali ini saya berada di tengah sawah dan mendatangi yaitu sebuah pertapaan, yaitu keturunan Majapahit, Raden Subanjar, saudara ya. Jadi Raden Subanjar ini memiliki saudara yaitu Raden Supono, saudara ya. Asli dari keturunan Selir Majapahit, saudara ya. Seperti apa pertapaan atau peninggalan Raden Subanjar, saudara ya. Nah, sudah terlihat tertangkap kamera kira-kira 300 meter dari sini ya, saudara, masih sangat jauh. Nah, seperti ini. Jadi sejak keturunan dari Selir Majapahit ya, saudara ya, itu dua bersaudara, yaitu Raden Supono dengan Raden Subanjar. Jadi Raden Subanjar bertapa di sini ya, saudara ya. Jadi sejak itu Raden Supono telah bertapa di wilayah lain dan Raden Subanjar bertapa di sini ya. Jadi di sini masih banyak sekali peninggalan, termasuklah tempat-tempat pertapaannya, tempat-tempat batu-batu kuno ya, saudara. Dan sekarang terlihat sangat besar pohon yang berada di pertapaan tersebut, saudara. Nah, di area ini, di area persawahan juga, di tengah-tengah pertapaan ini, saudara. Nah, saya akan mencari jalan untuk mendekat ke sana, saudara. Jadi sebelum saya mendekat ke sana, saya akan minta izin dulu, saudara ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, seperti ini saya sudah minta izin dan berdoa dulu ya, saudara. Jadi sampai sekarang tempat ini itu banyak sekali yang datang ke sini untuk duniawi, saudara ya. Jadi warga yang datang ke sini kebanyakan dari luar kota, dari luar Jawa pun ada, saudara ya. Jadi tempat ini bisa dikatakan tempat keramat, saudara ya, yaitu Sentono. Warga sini menyebutnya Sentono, saudara. Jadi di sini itu masih banyak batu kuno, tempat pertapaannya. Masih ada juga di bawahnya pohon itu masih terlihat struktur yang sangat jelas sekali peninggalan Raden Subanjar, saudara. Raden Subanjar adalah salah satu keturunan dari Selir Majapahit, saudara ya. Juga keturunan dari wali Sunan Kalijaga, saudara ya. Sunan Kalijaga, saudara. Nah, seperti apa? Nah, jadi di sini saya sudah mendapati yaitu sebuah batu. Nah, saya juga sudah mendapati di sini itu banyak sekali batu kuno, saudara ya. Jadi di sana itu ini termasuklah seperti ini, saudara ya. Banyak sekali. Nah, di sini banyak sekali bata-bata yang berserakan di sini atau serpi-serpian batu yang berada di sini. Jadi warga sini kalau ritual, kalau mau hajat apa, itu berdoa di sini dulu, saudara ya. Jadi di sini tempat ini juga sangat berbau mistis atau berbau sakral, saudara ya. Tempat sakral, saudara, di sini ya, saudara.
Jadi kalau ke sini, ke tempat ini, kita harus berdoa dan minta izin dulu saudara ya. Assalamualaikum, rahayu, rahayu. Nah, juga di sini terlihat jelas yaitu pohon yang sudah bolong atau pohon yang kemungkinan kebakar atau sejak zaman dahulu, dan katanya sejak zaman dahulu pohon ini itu sudah bolong saudara ya. Jadi banyak sekali warga yang ritual ke sini itu minta surgawi atau minta untuk duniawi saja saudara ya. Maksud saya untuk duniawi ya, bukan surgawi ya. Untuk duniawi atau minta pengklarisan seperti itu. Banyak sekali yang datang pada waktu tertentu saudara ya. Banyak sekali yang datang ke sini. Nah, jadi di sini itu tanaman pohon yang berada di sini itu sejak zaman dahulu itu ya seperti ini saudara. Nah, di tempat ini bismillahirrahmanirrahim, auranya sangat besar sekali saudara. Bismillahirrahmanirrahim. Rahayu, rahayu, rahayu. Mohon izin. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi tempat ini atau tempat keramat ini berada di tengah-tengah sawah saudara ya. Nah, jadi disinilah tempatnya pertapaan Raden Subanjar yang masih ada sampai sekarang saudara. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, seperti ini. Nah, ini pohon asem. Bukan pohon asem ini ya, tapi bolong saudara. Itu ajaib mas pohon itu. Jadi itu nah, itu pohon tanpa batang. Itu tinggal kulitnya. Seperti ini. Jadi dalamnya ini sudah tidak ada loh. Ini tinggal luarnya saja. Saudara. Jadi di sini itu sebelum saya tunjukkan struktur bangun peninggalan Raden Subanjar sejak zaman kerajaan Majapahit. Jadi Raden Subanjar ini keturunan asli dari Majapahit, juga keturunan wali ya saudara, keturunan wali Woh saudara ya. Nah, ini kan batu bau besar-besar lihat, iya kan? Saya akan perlihatkan struktur. Nah, ini struktur bangunan masih sangat terlihat dengan jelas saudara. Loh, ini strukturnya masih terlihat loh, ya kan? Ini masih membentuk seperti ini. Itu si utuh mas itu. Ini utuh gitu. Ini masih utuh. Utuh ya. Itu wombo ya, sejengkal lebih. Nah ini utuh tuh. Ini mungkin ini ya dulu untuk naik menuju ke sana mungkin seperti tangga. Kok batanya ini ya besar ya. Nah seperti ini. Jadi ini jejak leluhur kita masih ada. Jadi seperti ini saudara. Nah, ini salah satu tempat yang ini ya dibuat ritual seperti ini ya. Oh, ini banyak sekali sesaji. Assalamualaikum. Terus ini ada beras ya saudara. Ini kan bekas beras. Ini kan beras ini. Bismillahirrahmanirrahim, rayu. Nah, ini kan beras. Oh, ini beras loh, beras. Jenang. Ini bekas jenang mas ini. Ya, terus ada nilon. Ini daun untuk bungkus nasi. Nah, itu untuk pembakar
Menyan. Nggak tahu saya namanya. Jadi itu belum masih ada. Jadi di sinilah Raden Subanjar itu memiliki saudara yaitu Raden Supono, keturunan dari selir asli Majapahit, saudara. Nah, ini ya. Oh, pakai kau gede seperti ini. Jadi sejak kerajaan Majapahit ini, saudara. Jadi ini yo tua, peninggalan leluhur yang termasuklah tua ini. Ini ratusan tahun, Mas. Ratusan tahun. Sejak masa Majapahit. Bapak ini dulu. Batu ya kau wenting. Ting-ting. Masya Allah, jadi sangat ajaib ya. Awet sekali ya. Kan dulu kan orang sakti-sakti, jadi membuat ini kan ya di plek sudah. Iya, Nah, di jadi mangkrai bagus. katakanlah kalau bikin itu. Jadi ini peninggalan orang sakti-sakti dahulu, saudara. Nah, disinilah Raden Subanjar. Raden Subanjar menyebarkan agama Islam di daerah Jombang sini juga, yang Babat Alas sini ya, saudara ya. Dan dulu kan katanya di area sini, di area Jawa ini kan sengit seperti itu ya, atau banyak pegeblok seperti itu. Jadi Raden Subanjar menyebarkan Islam juga. Raden Subanjar bisa bertapa di sini untuk menetralisir keadaan-keadaan di sini, atau tempat-tempat yang dihuni-huni makhluk-makhluk makhluk-makhluk astral seperti itu ya. Jadi Raden Subanjar sampai bertapa beberapa tahun di sini, juga menyebarkan Islam di area Jombang ini, saudara ya. Jadi tempat ini sebenarnya itu tempat yang sangat tua di sini. Nah, ini adalah pohon asem boreh ya, dinamakan asem boreh juga. Maksud asem boreh jadi namakan boreh itu saya juga kurang paham ya. Maksudnya ada maksud tertentu ya, saudara. Jadi tempat ini banyak sekali yang berdatangan ke sini juga maksud-maksud tertentu. Ada yang untuk duniawi, ada yang untuk mendekatkan diri yang sama yang menciptakan ya, saudara ya, atau mendekatkan diri sama Allah ya, saudara. Jadi Raden Subanjar itu sampai bertapa di wilayah Jombang ini ya, saudara ya. Nah, seperti ini. Jadi di area sini itu masih jelas struktur bangunan-bangunan yang berada di area sini, saudara. Jadi ini serpi-serpian batu. Nah, seperti ini dulu ya, saudara. Tempat Raden Subanjar bertapa, saudara. Ya, seperti ini. Jadi kenapa ya bangunan seperti peninggalan-peninggalan leluhur, termasuklah salah satunya seperti ini, itu kenapa ditumbuhi pohon seperti ini atau ditanami pohon seperti ini? Karena bermaksud untuk tidak menghilangkan jejak leluhur kita, saudara ya. Tidak menghilangkan jejak leluhur kita, seperti itu, saudara ya. Jadi ada juga yang ditanami, juga ada yang ditumbuhi dengan alam atau seperti itu, saudara ya. Biar tidak hilang jejak-jejaknya, seperti itu ya. Jadi ini peninggalan leluhur kita, juga peninggalan keturunan-keturunan wali-wali zaman dahulu, yaitu Raden Subanjar, yaitu keturunan selir asli dari Majapahit.